Semisal yang umur muda nih, tadinya sudah sering gacor gitu ya, udah sering saut-sautan, di saat pertama kali diketemukan sama yang satunya gitu ya, yang lebih dewasa, otomatis kan. Oke teman-teman, biasanya itu kan kita kalau sedang suka dengan burung, itu biasanya kita pengennya itu memelihara lebih dari satu, entah itu burung apapun ya. Nah kalau semisal murai batu bagaimana? Kita kan tahu ya, murai batu itu burung yang tipe-tipe penguasa wilayah, burung petarung. Jadi dia itu suka ini ya, suka menguasai wilayah gitu ya. Jadi mereka itu punya wilayah masing-masing. Nah bagaimana kalau karena kita ini terlanjur suka gitu ya, terus ingin memelihara lebih dari satu murai batu di satu rumah. Nah boleh apa tidak gitu ya. Nah untuk sebelum dibahas, teman-teman boleh di subscribe dan juga di like videonya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk semua teman-teman yang sehobi ya. Dan semoga channel ini bisa berkembang, jadi bisa membuat video lebih semangat dan lebih banyak lagi. Nah jadi kemarin itu kan ada yang bertanya gitu ya, tentang merawat murai lebih dari satu dalam satu rumah. Nah jadi dari teman kita itu ada 2 ekor murai batu, satunya pastol, satunya trotol. Dan penempatannya pun sudah beda ruangan gitu ya. Nah ini untuk penempatan ini saya rasa ya memang seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi, memelihara murai batu lebih dari satu itu tidak masalah ya, karena saya pun memelihara murai tidak cuma satu gitu ya, lebih dari satu. Dan untuk selama ini alhamdulillah aman-aman saja, dan semuanya bisa bunyi ya, tanpa ngedrop mentalnya ya. Mungkin dengar-dengar isu gitu ya, kalau murai batu itu nggak boleh memelihara lebih dari satu, mungkin ya seperti itu. Kalau untuk murai batu tidak boleh lebih dari satu, ya untuk menurut saya sih ya bagus-bagus saja gitu ya, karena memang dari sifat asli murai batu itu kan penguasa wilayah gitu ya. Jadi dalam satu rumah itu biar dikuasain satu murai, untuk burung lainnya itu burung pemasteran. Nah untuk seperti itu ya menurut saya itu memang lebih bagus gitu ya. Tapi ya bagaimana, karena kita ini sudah terlanjur hobi dan ingin memelihara lebih dari satu. Nah ini yang jadi masalah kan. Nah untuk mengatasi itu ya, untuk caranya, untuk seperti teman tadi ya, menurut saya sudah benar ya, karena sudah beda ruangan. Dan yang satu kan pastol, yang satu trotol, itu aman atau tidak? Ya menurut saya sih aman-aman saja. Bahkan menurut saya kalau bisa malah satunya trotol, satunya dewasa. Atau yang penting gini, ya satunya itu sudah gacor, sudah banyak isian. Ya dengan catatan setiap harinya itu kira-kira burung itu mudah mengeluarkan isian. Karena murai batu itu tidak semuanya hariannya itu ngeluarin isian ya. Banyak murai batu itu yang tipe monoton, walaupun isiannya itu sangat banyak. Walaupun isian sangat banyak, tapi tidak semua murai itu setiap hari mengeluarkan isian ya. Banyak murai batu itu yang ngukluk. Ngukluk itu satu suara itu diulang-ulang.
bahkan dalam satu hari hanya mengeluarkan isian satu aja, itu kadang seperti itu suara yang ngukluk. Biasanya itu banyak ini ya, nada O nya ya, itu memang seperti itu murai batu. Dan untuk murai batu yang tipe seperti itu belum tentu tidak ada isian ya, memang tipenya seperti itu. Biasanya isian keluar itu kalau ada tekanan karena emosi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi untuk murai batu yang lebih dari satu. Nah, ini beda ruangan itu tidak masalah. Terus sebaiknya apakah harus dikerodong? Nah, untuk kembali lagi ke fungsi kerodong ya. Untuk fungsi kerodong itu kan biar burung itu tenang ya, biar tenang. Kalau untuk pemasteran juga biar mudah masuk, biar burung itu mudah konsentrasi, itu untuk burung trotol ataupun pastol atau mungkin sudah dewasa. Dan juga membuat burung itu untuk istirahat. Itu biasanya untuk burung-burung yang mau disiapkan lomba tuh. Nah, itu fungsi kerodong sangat bagus untuk biar burung tersebut istirahat, jadi tidak banyak bunyi. Jangan kebalik, burungnya bunyi di dalam kerodong, saat saat kerodong dibuka malah tidak mau bunyi. Nah, itu berarti ada kesalahan dalam penggunaan kerodong. Jadi untuk beda ruangan itu menurut saya mau dikerodong ataupun tidak itu tidak masalah. Karena apa? Yang penting burung itu tidak saling melihat. Kalau hanya sekedar dengar suaranya saja itu tidak masalah. Nah, kira-kira bikin drop mental atau tidak? Tidak, menurut saya tidak. Karena yang satu kan jelas masih throttle ya, masih throttle itu masih datar, dia belum keluar emosi seperti dewasa ya. Nah, dia kalau terbiasa denger suara murai batu yang lain, justru malah throttle itu nanti akan mudah menirukan. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau bisa satunya itu burung yang sudah dewasa, yang sudah gacor dan setiap harinya itu mau bongkar isian. Karena nanti throttle tersebut kemungkinan besar itu sangat mudah menirukan. Bahkan saat nanti mutasi pastol atau belum selesai mutasi aja, burung throttle itu nanti sudah banyak menguasai banyak suara dari murai batu yang dewasa tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang sekarang punya throttle nih, jangan ragu untuk punya murai batu yang dewasa ya, atau mempunyai murai batu lebih dari satu. Nah, ini kan throttle nih, throttle sama dewasa nih. Nah, bagaimana dengan murai batu yang sama-sama dewasa dalam satu ruangan atau satu rumah gitu ya. Nah, untuk murai batu yang dewasa di satu rumah yaitu aman-aman saja selama burung tersebut tidak dipertemukan ya. Dan untuk awal-awal mungkin saat baru mendengar nih, nah pasti akan ada respon, dan seperti mau tarung gitu ya. Tapi nggak masalah, itu nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan justru akan saling saut-sautan setiap hari ya. Dan untuk saut-sautan di sini itu tidak tidak merusak mental. Karena berbeda dengan saat bertemu murai batu yang baru ya. Kalau ketemu dengan murai batu yang baru, memang biasanya akan timbul emosi dan mengeluarkan suara untuk tarung. Jadi ngotot gitu ya. Kalau sudah setiap hari bertemu atau sudah setiap hari mendengar, nah itu murai batu itu akan bosan ya. Dia tidak akan merespon untuk tarung lagi. Dia hanya saing-saingan suara saja atau saling saling saut-sautan saja ya. Jadi tidak emosi terus, itu enggak. Dan memang sudah banyak yang membuktikan ya, dan saya sendiri pun membuktikan murai batu lebih dari satu dan saat bunyi semua gitu ya. Dan pasti juga nanti ada saat atau waktu-waktu mereka istirahat, ya udah
istirahat semua, atau mungkin nanti ada salah satu ngeriwik, yang lain diam, nanti gantian ngeriwiknya, terus nanti semuanya sama-sama bunyi, jadi tidak masalah. Jadi poin yang penting itu untuk menjaga karakter fighternya ya, menjaga karakter penjaga wilayahnya. Burung jangan pernah diadu dalam satu rumah ini ya teman-teman ya. Ya takutnya nanti semisal yang umur muda nih, tadinya sudah sering gacor gitu ya, udah sering saut-sautan, di saat pertama kali diketemukan sama yang satunya gitu ya, yang lebih dewasa, otomatis kan nanti akan ini ya, akan timbul reaksi tarung ya, walaupun dia sudah sering dengar nih, tapi tidak pernah ditemukan nih. Saat pertama ditemukan, otomatis tetap ada reaksi untuk tarung. Nah, yang dikhawatirkan nanti yang muda jadinya ngedrop, dan setelah itu jadi kalah ya. Jadi walaupun tetap bunyi nih, tapi saat yang dewasanya bunyi kenceng, nah nanti yang mudanya ini langsung ngeriwik atau dia nggak saut-sautan lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Pokoknya teman-teman kalau ingin memelihara murai batu lebih dari satu, itu tidak masalah, lanjutkan saja. Yang penting dirawat sepenuh hati supaya burung tetap sehat dan hariannya gacor. Oke, terima kasih. Apabila ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.